Selamat pagi pemirsa. Borok pemerintah daerah dikuliti habis-habisan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi nasional APBD 2024 yang digelar di Jakarta pada 18 Desember 2024 lalu. Mulai dari gemar melakukan perjalanan dinas tidak efektif dalam menggunakan anggaran pencegahan stunting, hingga maraknya orang-orang titipan bercokol di badan usaha milik daerah atau BUMD. Menteri Dalam Negeri kemudian mengingatkan kepala daerah untuk tidak lagi main-main dengan duit rakyat. Pernyataan Mendagri itu sungguh benar, teramat benar, karena prinsip dasar pengelolaan anggaran daerah seharusnya berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bukan demi mengenyangkan perut pejabat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 20 Desember 2024 dengan tema menggunting aksi main-main di daerah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat ya? Ya. Ini bicara soal menggunting aksi main-main di daerah. Saya membaca judul ini sangat tertarik, Bang, karena sudah lama kan ada ungkapan raja-raja kecil, raja-raja di daerah. Dan kalau raja biasanya kalau berakhirnya itu sering harus tragis kalau kemudian ingin memperbaiki keadaan. Apakah itu yang dimaksud editorial? Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Beda keterangan Budi Ari dan Polda. Ini kemarin mantan Menkominfo Budi Ari dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Beda keterangan ini maksudnya apanya nih, Bang Gauden? Ya, dua belah pihak setelah pemeriksaan itu kan memberikan keterangan kepada wartawan. Ya. Versi Budi Ari itu diperiksa selama 2 jam untuk kasus judi online. Sementara versi Polda Metro Jaya, pemeriksaan itu berlangsung 6 jam. Berarti ada selisih 4 jam dong. Oh. Dan yang kedua, versi Polda Metro Jaya, dalam penanganan kasus judi online, ada 2 fokus. Yang pertama itu terkait dengan judinya sendiri. Yang kedua itu terkait dengan korupsinya atau gratifikasi. Budi Ari menurut versi Polda Metro Jaya diperiksa bukan terkait dengan judi online-nya, tetapi terkait dengan dugaan korupsi atau gratifikasinya. Tetapi kedua belah pihak sama-sama menjelaskan bahwa pemeriksaan itu sebagai saksi gitu. Ini berarti selisih 4 jamnya kemana ya? Ya mungkin makan-makan lah 4 jamnya, 2 jam diperiksa gitu. Tetapi yang paling penting itu kita berharap semakin terang benderang kasus judi online maupun korupsi yang menyertainya. Tetapi jangan juga membuat framing bahwa orang yang diperiksa oleh aparat penegak hukum itu sudah pasti bersalah. Framing seperti itu harus dihilangkan. Ya, asas praduga tidak bersalah tetap harus kita junjung ya. Betul. Walaupun juga kita dukung kemudian siapapun yang bersalah ya harus dibuktikan nanti dan dituntut, begitu ya Bang ya? Ya, intinya jabatan tidak menghalangi untuk mengusut kasus pidana. Betul, ini kan namanya equality before the law, kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Kita tunggu saja nanti seperti apa perjalanan kasus ini. Kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini menarik juga, kemarin dibicarakan banyak orang, Bang Gauden, berharap koruptor kembalikan hasil curian. Ini disampaikan oleh Presiden Prabowo di Mesir ya pada saat kunjungan kenegaraan. Beberapa teman mengatakan, loh kalau begitu ini bahaya dong, karena nanti koruptor pada santai-santai saja, lalu banyak juga yang mau korupsi karena toh bisa dimaafkan kalau dikembalikan uangnya, uang curiannya. Bagaimana Bang? Ya tentu sebagai manusia memaafkan koruptor, memaafkan manusianya boleh-boleh saja sih. Tidak memaafkan perbuatannya. Karena itu terkait dengan perbuatan korupsinya itu harus dikembalikan uangnya. Nah, apakah nanti dengan mengembalikan uang itu pidananya otomatis
orangnya tidak perlu masuk penjara atau tidak. Ya kalau menurut undang-undang yang masih berlaku ya orangnya masuk penjara gitu. Atau dengan kata lain pengembalian uang itu tidak menghilangkan pidana menurut undang-undang yang masih berlaku. Kalau misalnya filosofi pemberantasan korupsi itu bergeser atau diubah gitu. Misalnya memiskinkan koruptor, dengan memiskinkan itu dalam arti uang korupsinya dikembalikan bersama bunga-bunganya gitu, sehingga bisa diduga koruptornya itu dimiskinkan, sehingga tidak perlu masuk penjara. Ya tentu harus diubah undang-undangnya. Tetapi gagasan ya, untuk memaafkan koruptor itu menurut saya sih bagus ya, tetapi tidak memaafkan perbuatannya. Iya, tapi kan memang ini bahayanya adalah begitu Bang Gaudens, kalau kemudian memaafkan tindak pidananya itu yang berbahaya Bang, karena bisa jadi presiden kan, bisa jadi orang-orang nanti yang tadinya tidak mau korupsi mungkin akan berpikir, wah dimaafkan ya asal kembalikan. Ya, betul loh, itu kan perdebatannya justru di situ. Misalnya selama sampai sekarang itu ada sekitar 166 kepala daerah itu masuk ke BUI gitu. Korupsi ya. Dengan jumlah uang negara yang begitu banyak itu. Tetapi uang yang kembali ke negara itu sedikit. Kita mau mengejar daripada uang negara kembali ke negara itu sedikit, koruptor yang masuk penjara, tetapi uangnya itu tetap dipakai sampai 7 keturunan misalnya. Tidak disita ya? Kenapa tidak disita aja, dimiskinkan gitu. Nah konsep-konsep seperti ini itu konsep inovatif, ya mesti ada dasar hukumnya. Dasar hukum itu yang mesti dicari dan harus dibuat gitu. Karena kita masih negara hukum ya? Iya sih. Masih kan? Bukan negara omon-omon. Gitu. Baik, ini ide yang baik, tapi kita harap juga memang ada penyusunan langkah lanjutannya lebih jelas supaya kemudian ada kepastian hukum juga terkait dengan korupsi di Indonesia. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bang Gaudens, kita ke berita selanjutnya. Ini juga menjadi perhatian kita hari-hari belakangan karena memang makin besar hujan yang terjadi. Waspadai gelombang tinggi. Ini mungkin di laut dan juga di penyeberangan ya. Bagaimana Bang Gaudens? Ya betul sekali, menurut catatan itu bahwa kemarin itu udah mulai mencapai puncak ya. Puncak pertama orang pulang kampung terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru. Betul. Pulang kampung lewat perairan gitu. Lewat perjalanan pelni ya. Itu artinya biasanya orang yang pulang lewat jalan perairan itu orang-orang dari timur gitu kan, jauh gitu. Karena kebanyakan menumpuk di baratnya Indonesia ya Bang ya. Jadi mereka harus ke timur. Akan tetapi yang harus diingatkan menurut berita ini, gelombang laut menuju timur itu semakin tinggi gitu. Karena itu, ya sering-seringlah lihat informasi BMKG gitu. Jangan sampai lalai yang mengakibatkan nyawa jadi taruhannya. Kita berharap orang yang pulang libur Natal dan Tahun Baru itu selamat sampai rumah, bukan untuk ternyawa di jalan gitu. Betul, pulang kampung dengan selamat dan nanti pada waktunya kembali lagi kalau memang di Pulau Jawa ya dengan selamat juga kan Bang? Ya kembali dengan selamat gitu, itu harapan kita ya. Dan memang ini harus dibiasakan ya, karena kalau bicara dengan beberapa teman yang adalah orang Amerika begitu Bang, orang Singapura saja, mereka itu sudah terbiasa untuk keluar rumah itu pasti lihat ramalan cuacanya dulu dan itu akan mengarahkan kegiatan mereka. Kalau di Indonesia kayaknya jarang Bang. Sebetulnya sih nenek moyang kita kan udah dari dulu sudah ingatkan. Siapkan payung sebelum hujan, baca informasi cuaca sebelum pergi itu. Mungkin ada yang putus itu Bang jalurnya dari nenek moyang sampai ke kita. Ya kadang-kadang kita itu inovasi sendiri sih ya. Itu dia. Mungkin karena juga terkait dengan literasi kita bangsa Indonesia yang konon katanya Bang Gaudens dan pemirsa makin rendah. Apakah memang seperti itu? Kita harapkan jangan kita lanjutkan lagi malas melihat perkiraan cuaca. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bang Gaudens, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini atau pada hari ini diberi judul Menggunting Aksi Main-Main di Daerah. Pertanyaan besar saya Bang Gaudens, kalau kemudian selama ini banyak orang melihat di daerah itu sebegitu kuatnya kepala daerah sampai kemudian kita mengenal politik dinasti itu awalnya banyak dari daerah. Lalu editorial pada hari ini menyerukan untuk menggunting aksi mereka di daerah.
ini mission impossible atau seperti apa? Apa yang mau disampaikan editorial Bang Gaudin? Ya, kepala daerah ini kan dihasilkan oleh pilkada secara langsung yang menghabiskan uang begitu banyak. Untuk pilkada 2024 saja sudah habis hampir 28 triliun uang negara itu hanya untuk memilih orang-orang 28 yang triliun. ketika menjabat itu yang dipikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan rakyat. Di dalam editorial dan juga seperti yang dikatakan oleh Mendagri itu banyak hal menarik ya. Setidaknya ada 2 catatan di situ. Yang pertama itu bagaimana anggaran itu dimain-mainkan. Ada anggaran tankes gitu, pencegahan tankes atau stunting itu 10 miliar. Tetapi yang digunakan untuk diskusi tankesnya juga melakukan studi bandingnya menghabiskan 8 miliar. Hanya 2 miliar yang dipakai untuk benar-benar dipakai untuk pencegahan stunting. 8 miliar untuk omon-omon berarti ya? Ya, 8 miliar omon-omonnya, 2 miliar yang dipakai untuk pencegahan stunting. Bahkan di satu daerah, di daerah Jawa Barat itu ada uang sekitar 1, sekian miliar lebih gitu, miliaran uangnya untuk pencegahan stunting ini. Yang dipakai itu hanya untuk membeli tahu dan nugget aja gitu. Tahu? Ya, tahu. Makanan itu. 1 miliar? Ya, 1 miliar. Itu untuk pencegahan stunting. Maksudnya itu direkayasa begitulah kurang lebih ya? Ya, yang mau kita katakan bahwa ada kesalahan perencanaan di sana dan juga ada penggunaan anggaran yang tidak tepat yang mestinya harus diselesaikan. Yang kedua, yang disoroti Mendagri itu bagaimana kepala daerah itu memanfaatkan BUMD itu untuk kepentingan orang-orangnya, ya terutama keluarganya, dan mereka yang menjadi tim sukses itu pasti menjadi orang-orang penting di dalam komisaris, BUMD, gitu. Direksinya, itu orang-orang dekatnya. Orang-orang dekatnya. Karena itu kita harus katakan harus digunting aksi main-main di daerah ini. Tetapi yang harus juga diingatkan dan terus-menerus kita ingatkan, para pejabat di pusat juga jangan cuma pandai membeberkan persoalan dan persoalan yang kita tahu udah laten gitu, udah dari dulu persoalannya, tetapi langkah nyata untuk mencegah itu tidak ada gitu. Perlu didorong terus-menerus Mendagri untuk melakukan pencegahan secara nyata, bukan verbal. Mungkin ada juga satu lagi yang perlu kita serukan sebetulnya Bang, kalau pemikiran saya. Kan lebih bagus kalau memberikan contoh ya, bagaimana berperilaku di pusat supaya daerah meniru terkait dengan kedekatan orang-orang yang masuk BUMD. Kan konon katanya di tingkat pusat juga terjadi hal serupa, tapi kita akan bicarakan ini Bang Gaudin dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 20 Desember 2024, menggunting aksi main-main di daerah. Menggunting aksi main-main di daerah. Borok pemerintah daerah dikuliti habis-habisan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional APBD 2024 yang digelar di Jakarta Rabu 19 Desember lalu. Mulai dari gemar melakukan perjalanan dinas, tidak efektif dalam penggunaan anggaran pencegahan stunting, hingga maraknya orang titipan bercokol di badan usaha milik daerah atau BUMD. Mendagri kemudian mengingatkan kepala daerah untuk tidak lagi main-main dengan duit rakyat. Pernyataan Mendagri itu sungguh benar, teramat benar, karena prinsip dasar pengelolaan anggaran daerah seharusnya berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah demi mengenyangkan perut pejabat. Buruknya pengelolaan keuangan daerah sebenarnya bukan barang baru di masyarakat. Publik sudah kerap disajikan informasi akan buruknya para pejabat dalam menggunakan anggaran. Setahun silam misalnya, viral bantuan makanan untuk balita stunting di Depok, Jawa Barat dengan anggaran 4,9 miliar rupiah hanya berisi tahu dan nugget. Namun isu tersebut seolah menguap begitu saja tanpa publik pernah mengetahui apakah sudah ada pejabat yang dijerat sanksi. Apresiasi tentu diberikan kepada Mendagri Tito Karnavian karena akhirnya mengungkap praktik culas para pejabat. Tindakan ini menunjukkan kemauan serius pemerintah pusat dalam menertibkan pengelolaan anggaran daerah dan memastikan dana publik digunakan sebagaimana mestinya.
Warga yang selama ini hanya bisa mengelus dada melihat pejabat berpesta pora kini memiliki harapan baru. Ada cahaya transparansi dalam menerangi akuntabilitas penggunaan duit rakyat. Lahir optimisme bahwa uang rakyat benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Tidak hanya memberi apresiasi, kita harus menyuarakan kepada pemerintah pusat agar betul-betul serius menangani persoalan yang sudah begitu akut di daerah. Jangan senang memblow up, tapi lama-kelamaan menguap seperti yang sudah-sudah. Transparansi dan pengungkapan praktek buruk di daerah memang langkah penting. Tetapi konsistensi dan keberlanjutan penanganan adalah kunci agar tidak berhenti pada wacana semata. Kita juga layak mengapresiasi daerah-daerah yang telah menerapkan tata kelola yang baik, bahkan sangat baik, transparan, dan akuntabel. Daerah-daerah dengan tata kelola seperti itu juga amat layak terus digaungkan sebagai role model agar juga tidak larut dalam orkestrasi keburukan. Tito jelas bukan orang baru di pemerintahan. Ia pertama kali menjabat sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019 di bawah pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ini merupakan periode keduanya sebagai Mendagri. Sudah seharusnya dengan pengalaman dan waktu yang cukup lama, Tito bisa menggunting aksi main-main di kepala daerah. Jangan hanya mengungkap masalah, tetapi lakukanlah perbaikan sistemik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Publik berharap praktik culas yang berkembang di sejumlah pemerintahan daerah bisa benar-benar ditekan. Jangan ada lagi pemerintah daerah yang menghamburkan uang rakyat untuk kegiatan kurang bermanfaat. Kita juga mendesak agar nepotisme dalam pemilihan pimpinan BUMD bisa dihilangkan. Parameternya sudah ada. Sejak tahun 2004 sampai 2024, KPK mengaku telah menangani 168 perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD. Kalau ternyata dalam 1 tahun ke depan tidak ada penurunan perkara oleh lembaga anti rasuah, sudah barang tentu belum ada aksi nyata dari pemerintah pusat. Tito juga harus serius mendatangi daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak bergerak. Kalau masih ditemukan ada 4 kulipat penggunaan anggaran, jangan ragu-ragu untuk menghadirkan kepala daerah tersebut ke hadapan masyarakat. Tidak perlu sungkan untuk mengekspos pejabat yang bermasalah. Teruslah buat terobosan memakmurkan daerah. Jangan biarkan harapan baru di era Prabowo Subianto kembali layu seperti yang sudah-sudah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, pertanyaan mendasar saya dan saya rasa juga banyak orang yang berpikir seperti ini, Bang. Kalau kemudian selama ini kita percaya bahwa kepala daerah itu banyak yang menjadi raja. Raja ini kan kekuasaannya tidak terbatas, beda dengan presiden sebetulnya. Nah, pertanyaannya, Bang, bagaimana kemudian ide untuk menggunting aksi main-main ini dilaksanakan? Iya betul sih, seorang Mendagri Tito Karnavian sudah mengatakan itu. Tapi setelah perkataan ini kan kita belum melihat ada tindakan langsung untuk menertibkan kepala daerah ini, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kita kembali lagi kepada tujuan ideal dari pilkada itu sendiri. Orang bertarung di dalam pilkada itu tujuan utamanya itu ingin melayani masyarakat. Dan itu yang selalu menjadi janji politik setiap kepala daerah. Tetapi faktanya sejak pilkada langsung sampai sekarang, maupun kepala daerah yang tidak dipilih lewat pemilihan langsung, dipilih oleh DPRD, tabiatnya tetap sama kok. Apa itu? Ya, selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata makmurkan ada 1-2 kepala daerah yang benar-benar bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan di daerahnya. Itu ada. Tapi mereka minoritas. Jumlahnya menjadi minoritas. Yang kebanyakan itu bahwa dana APBD itu mestinya kan dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi yang terjadi sekarang itu kan APBD dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran pejabat. Nah, APBD ini sumbernya bukan lagi sebagian besar dari pendapatan asli daerah, tetapi banyak juga daerah yang APBD-nya ditransfer dari pusat. Uang dari pusat itu
hampir ada daerah, di beberapa daerah itu di atas 70% itu bahkan sampai 90% itu dipakai untuk belanja pegawai. Oke. Hanya 10% dipakai untuk memakmurkan rakyat. Nah, yang memakmurkan rakyat ini di dalam contoh kasus stunting tadi itu, uangnya hampir 90%-nya dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk diskusi, diskusinya di hotel mewah gitu, sehingga hanya 10% yang dipakai benar-benar untuk kepentingan rakyat. Itu artinya apa? Harus jujur kita katakan, masih banyak kepala daerah yang ketika menjabat itu tidak lagi berpikir untuk rakyatnya. Dan di dalam politik itu lazim dan terus-menerus kita katakan, termasuk di forum editorial itu, ketika seorang udah dilantik menjadi kepala daerah, 3 tahun pertama itu hanya berpikir untuk kembali modal. Mengembalikan modal politiknya. Setengah tahun dia bekerja untuk rakyat, 1,5 tahun berikutnya berpikir untuk jadi lagi, mengumpulkan uang lagi gitu kan, untuk jadi lagi. Karena itu kita katakan perlu ada komitmen yang serius dari kepala daerah untuk bekerja hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dari contoh kasus yang dipaparkan oleh Mendagri, ya fakta yang mencengangkan bukan baru, karena ini fakta lama semua. Tetapi yang kita tuntut sekarang itu bagaimana menghentikan ini. Mendagri punya peran penting untuk mendorong kepala daerah menghentikan seluruh tabiat-tabiat paling buruk itu, sehingga beralih hanya kepentingan rakyat yang dipikirkan. Kalau yang saya ingat selama ini Bang, beberapa tahun yang lalu ya pengalaman, justru yang dalam tanda petik mengancam kepala daerah, pemerintah daerah supaya bertindak benar, terutama terkait penggunaan anggaran, itu justru Menteri Keuangan. Beberapa kali kan Menteri Keuangan mengatakan kami bisa tunda, kami bisa kurangi alokasi ke daerah, kalau kemudian tidak menggunakan anggaran dengan benar, tidak melaporkan penggunaan anggaran dengan benar. Nah itu kan artinya bagian dari pemerintah pusat juga sudah pernah melakukan itu. Yang kita tanyakan adalah sekarang bagaimana statement yang disampaikan seorang Mendagri ini diikuti dengan tindak lanjutnya, Bang. Nah biasanya tuh dari pemerintah pusat, termasuk dari Menteri Keuangan, itu relevansinya kepada penerapan anggaran. Kalau anggaran itu penerapannya itu di bawah 50%, biasanya ditahan untuk kali berikutnya. Jadi tidak terkait langsung dengan pemanfaatannya. Tidak melihat kualitasnya juga ya? Itu dipakai untuk apa? Kualitasnya itu terkait dengan pemanfaatan. Karena itu kita selalu mengatakan di Kementerian Dalam Negeri yang menjadi bosnya para kepala daerah ini, Mendagrinya sudah bagus gitu. Butuh keberanian juga seorang Tito untuk mengungkapkan secara telanjang praktek yang buruk di daerah selama ini. Tidak banyak orang di pusat yang berani mengatakan seperti Tito. Pada titik itu kita memberikan apresiasi. Tetapi kita juga mendorong Tito untuk terus-menerus membawa perubahan bagi kepala daerahnya. Nah, apakah kepala daerah itu berubah atau tidak? Tentu ada sejumlah indikator. Salah satu indikator berubah atau tidaknya itu kan kalau petahana terpilih kembali, berarti asumsinya kan dia baik. Tetapi yang terjadi sekarang, yang terjadi sekarang itu kan baik, terpilih kembali bukan karena baiknya, tetapi banyak serangan fajarnya. Nah itu. Nah ini hal-hal yang mestinya ke depan, mumpung sekarang ini pemerintahan baru, hal-hal seperti ini harus dibenahi sehingga ada relevannya. Uang banyak dikeluarkan untuk pilkada, yang dihasilkan itu benar-benar pemimpin yang bermanfaat bagi daerahnya. Jangan setelah menang pilkada, yang diperhatikan itu tim suksesnya. Pertanyaan itu nanti saya akan simpan dulu, tapi pertanyaannya kepada fungsi pengawasan, Bang. Kan kita sengaja mengatur trias politika itu, Bang. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Kalau di daerah, apakah memang kalau kita mau bicara jujur, legislatifnya itu, DPRD-nya itu memang tukang stempel saja, mengiyakan saja, mungkin juga karena dapat bagian dari dalam tanda petik apapun yang didapatkan oleh oknum kepala daerah ini, atau memang kita masih bisa berharap kepada DPRD dulu, Bang, supaya kemudian sebelum ada tindakan keras dari pusat, ya mereka membenahi diri dulu di daerah. Ya ini sangat menarik loh.
kita ini terlalu banyak lembaga pengawasan. Yang diawasi tidak ada yang diawasi ya Pak pada akhirnya. Oke. Kita lihat di dalam internal pemerintahan termasuk sampai ke pemerintahan daerah itu ada inspektorat. Di daerah itu ada yang namanya bagian pengawasan di daerah juga ada. Itu. Jadi di internal ada. Di internal pemerintahan juga ada audit internal yang dilakukan oleh BPKP. Di luar pemerintahan atau di eksternal ada pengawasan yang dilakukan oleh legislatif, ada pengawasan yang terkait dengan keuangan itu, auditnya itu oleh BPK. Tetapi semua pengawasan ini kan lolos gitu saja gitu kan. Itu artinya banyak hal yang harus dibenahi, tetapi fokus kita di dalam editorial ini, kepala daerah itu harus sadar diri bahwa dia maju itu untuk memakmurkan rakyat, bukan untuk memakmurkan diri sendiri. Ketika menang, janganlah menjadi raja kecil yang hanya kerjanya minta upeti. Nah, gitu. itu pertanyaannya juga, Bang. Karena otonomi daerah, pemilihan langsung, pilkada langsung, konon katanya kepala-kepala daerah ini tidak lagi merasakan ada suatu kewajiban kuat untuk kemudian mengerjakan apapun yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Karena merasa, loh saya dipilih oleh konstituen saya, oleh rakyat saya, tidak perlu juga melakukan semuanya. Itu bagaimana, Bang? Ya jangan lupa ada undang-undang pemerintahan daerah yang di dalam salah satu pasalnya itu kewajiban kepala daerah untuk menjalankan semua program strategis nasional. Semua kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Iya. Dan di dalam undang-undang itu juga disebutkan sanksi bisa diberhentikan kalau tidak membangkang terhadap kebijakan strategis nasional. Bisa diberhentikan? Bisa diberhentikan. Oke. Ya. Pertanyaannya apakah ada kemauan pusat untuk menerapkan undang-undang itu secara tegak lurus, apakah ada kemauan dari kepala daerah untuk tunduk kepada undang-undang. Yang terjadi sekarang ini kan memperlihatkan ego politik masing-masing gitu. Apalagi kalau kepala daerah itu berasal dari bukan dari partai yang sama dengan yang di pusat gitu. Ini semakin rumit jadinya. Kita berharap ke depannya itu ya kita NKRI semuanya patuh kepada presiden sampai bawah gitu. Jalankan semua program karena program yang disusun itu hakikatnya sama kok. Untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan kesejahteraan pribadi loh, rakyat yang diutamanya. Pertanyaan berikutnya itu, Bang, kalau kemudian seorang menteri dalam negeri, saya sih masih berharap betul bahwa ada tindak lanjut ya, langkah lebih tegas dari apa yang disampaikan perkataan oleh Mendagri. Tapi kalau itu kemudian ternyata tidak efektif untuk memangkas aksi main-main di daerah, apakah kemudian pertanyaannya harus diambil tindakan yang lebih tegas oleh bosnya, oleh presiden langsung? Karena kepala negara, kepala pemerintahan kan seorang presiden, Bang. Apakah sampai harus seperti itu? Saya berpikir, Leo, mungkin saatnya kita mulai tunjuk hidung gitu. Tunjuk hidung? Tunjuk hidung. Ada satu contoh ya, contoh menarik itu minggu lalu di Malaysia, bagaimana Menteri Kesehatan itu menegur Menteri Luar Negerinya Malaysia karena merokok di tempat umum, di kedai gitu. Oh, oke. Dan itu menjadi ramai di Malaysia dan ada permintaan maaf dari Menteri Luar Negeri karena sudah melanggar aturan. Kalau aturan di Malaysia itu kan tidak boleh merokok di kedai kan. Oke. Gitu. Dan Menteri Kesehatannya berani menunjuk hidung Menteri Luar Negeri yang sudah melanggar aturan dan Menteri Luar Negeri minta maaf dan bersedia untuk didenda gitu. Di Indonesia terlalu banyak pernyataan yang bersifat umum, tidak detail gitu. Ada ya seperti di dalam rapat kemarin itu Menteri Tito menyebutkan contoh bagaimana uang 10 miliar itu 2 miliar yang dipakai untuk rakyat, tetapi tidak pernah ditunjuk hidung siapa orang. Di mana gitu. itu? Yang melakukan siapa? Ya, di mana orangnya. Padahal fakta melakukan. Sudah disebutkan di depan umum. Nah, supaya ada perubahan perilaku, mungkin patut dipertimbangkan. Jangan ragu-ragu menunjuk hidung kepala daerah yang mana yang benar. Ya, yang benar juga perlu ditunjuk dong. Yang tidak benar ya ditunjuk berkali-kali gitu. Iya, mekanisme stick and carrot-nya harus berfungsi gitu kan. Betul. Punishment and reward. Tapi pertanyaannya kembali lagi, Bang, kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Mendagri ini kemudian tidak membuat perubahan yang signifikan, apakah artinya kemudian itu hanya masuk ke dalam kategori omon-omon atau memang yang tadi saya tanyakan, Bang,
harus presiden yang kemudian menekan dari atas. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita juga akan mendengarkan, Bang Gaudens, pendapat dari para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di kawasan Tanah Kusir. Ada Pak Lubis. Pak Lubis, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Salam sehat semua buat bangsaku. Salam sehat. Pak Lubis, bagaimana Pak? Ini bisa tidak kita kemudian berharap ada tindakan lebih nyata, lebih tegas dari pemerintah pusat setelah pernyataan Mendagri di dalam rapat RAPBD ini? Bagaimana Pak Lubis? Ya, kalau saya melihat pernyataan itu jangan main-main dengan itu saya melihat itu justru sinyal. Ayo kita mainkan. Ayo kita mainkan program ini. Yang penting jangan sampai ketahuan dan tertangkap. Karena apa? Kalau ketangkap suruh kembalikan uang, kan itu udah pernyataan sinyal dari puncak pimpinan. Masa begitu sih Pak Lubis artinya dari pernyataan Mendagri ini, Pak? Bagaimana nih, Pak? Karena role modelnya, contoh dari pucuk pimpinannya sudah tidak memberikan hal-hal yang menyegarkan atau menyamankan rakyat Indonesia. Itu saya kecewa. Di hari ke-20 menjabat sebagai presiden, itu tidak ada sinyal-sinyal yang membuat rakyat itu bangga. Gua nggak salah pilih, ini milih dia. Tapi ya kan? Pak Lubis masih percaya kan Pak bahwa ini kan kita juga sebelum-sebelumnya jarang Pak melihat atau mendengar seorang menteri dalam negeri berani menunjuk ke dalamnya sendiri. Kepala daerah itu kan bagian dari dirinya. Bahwa ada yang main-main dan itu diingatkan untuk jangan main-main. Itu kan masih ada niat baik dong Pak di situ. Atau Pak Lubis sudah tidak punya kepercayaan atau seperti apa Pak? Saya bukan tidak lagi, saya sudah pesimis. Kenapa? Karena apa? Pesimis karena apa? Bukan seperti itu. Hukum dulu ditegakkan, sistem hukum. Negara kita tuh negara hukum. Bukan negara konoho. Negara kita berlandaskan hukum. Siapa yang mencuri harus dihukum. Itu dulu. Kita contoh Amerika. Amerika tiap bulan ganti presiden, sistem hukumnya sudah maju. Kita lihat Cina. Ada kepala Bank of China, ya, korupsi hanya 8,7 miliar, langsung dihukuman mati. Loh ini kok malah pernyataan di hari ke-20 dia menjabat sebagai presiden, itu memberikan, dikembalikan, kita maafkan. Mungkin kita nanti harus mendengarkan lagi penjelasan lanjutan terkait dengan teknis ataupun latar belakang dari pernyataan presiden. Tapi terima kasih Pak Lubis untuk pernyataan ataupun sikap Anda pada pagi ini. Selamat pagi Pak Lubis. Di belakang Pak Lubis ada pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Golden. Terima kasih Pak Tito. Kami di daerah-daerah terpencil ini, rupanya Pak Tito lebih tahu daripada kami.
Jadi untuk kesekian kalinya, terima kasih Pak Tito. Kami merasa di daerah-daerah ini Pak Leo, kerjasama pusat dan daerah itu sama. Jadi kami putus asa untuk itu. Apa saja dibuat silakanlah. DPR kita tidak ada fungsinya Pak Leo. Kepala daerah mau bangun apa saja bangun aja lah. Rakyat ini sudah apatis Pak. Jadi untuk sekali ini kami terima kasih kepada Pak Tito. Berarti Pak Tito mengetahui betul ingin memperbaikinya. Maka berharap betul Pak Golden, berharap betul di daerah ini sudah rusak-rusakan Pak. DPR-nya tidak ada mengawasi daerah. Bupatinya mau bikin apa, gubernurnya mau bikin apa, terserah aja lah. Yang penting apakah dia dapat atau tidak, wallahu alam. Tapi kami merasa banyak sekali pembangunan itu tidak tepat untuk rakyat kecil. Tidak layak untuk dibangun itu, tapi dibangun. Kok DPR-nya diam aja, kami ngoceh-ngoceh saja di warung kopi, mau diapain. Terima kasih Metro, terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri. Semoga ini jangan sebatas wacana saja. Minta tindak lanjuti. Kami ini sudah resah di daerah Pak Leo. Resah betul. Bupati, kepala daerah, semaunya saja apa mau dibangun. Rakyat kan tidak ada tempatnya, salurannya untuk protes Pak. Baik. Nah itu, jadi mohon media untuk kesekian kalinya kita bicara soal korupsi di daerah-daerah. Sangat mengkhawatirkan. Rakyat sudah apatis tentang ini. Terima kasih Metro, terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ini dua pemirsa terdahulu kelihatannya sudah gemas, geram, sudah sebagian kehilangan pengharapan. Kalau Bu Indra seperti apa? Silakan Bu. Betul begitu. Itu berpuluh tahun, bukankah selalu dikatakan jangan hanya wacana, jangan hanya wacana. Tapi yang ada ya wacana saja. Iya, dari pemerintah pusat sudah mengatakan begitu. Tapi di daerah tidak dijalankan. Tadi sudah disebut juga oleh Bung Leo. Mereka kan katakan kami kan pilihan rakyat, bukan pilihan dari atas. Jadi suka-suka kami mengerjakannya. Begitu. Belum orang di sekelilingnya yang selalu menjilat dan menginginkan nih kami yang kerja. Padahal yang kerja orang-orang yang tidak bersuara itu. Tapi suasana nepotisme yang terasa itu demikian. Iya, makanya nanti petahana terpilih lagi. Kalau sudah lanjutannya anaknya, ponakannya. Jadi dinasti ya? Dinasti ya Bu Indra ya? Iya, kemudian itu udah tidak aneh lagi bahwa dana 10 miliar yang dipakai untuk benar-benar yang membutuhkan itu 2 miliar. Sisanya untuk rapat, untuk jalan-jalan, studi banding, untuk pendaftaran dan sebagainya. Bu Indra, kita kan masih senang ya. Kalau saya minimal senang apa yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian, ada keinginan kelihatannya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Tapi tadi penelpon pertama Pak Lubis mengatakan, wah justru sebaliknya itu. Kalau Bu Indra masih optimis thinking nggak, positive thinking nggak Bu Indra terhadap pernyataan Pak Tito ini? Ya, kita lihat Bung Leo, seperti Ibu katakan pada yang lalu-lalu, kita ingin melihat para pemimpin yang berwenang, yang bisa bertindak tidak biasanya. Jangan seperti yang lalu-lalu. Nah, kalau berpikir pesimis tentu saja, wah ini juga pasti hanya seperti yang lalu saja. Tapi cobalah sekarang tunjukkan keberanian bahwa beliau-beliau ini akan bertindak tidak biasa untuk memperlihatkan kewenangannya
membangun masyarakat adil dan makmur ini di Indonesia yang kaya raya ini, Bung Leo, yang semestinya bisa dilakukan. Seharusnya. Itu Bung Leo, iya. Baik. Iya. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Ada yang masih percaya tapi banyak yang geram, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Godes dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godes, tadi ada 3 pemirsa ya, ada Pak Lubis, ada Pak Ramadan, ada Bu Indra. Pak Lubis itu malah menyikapinya dengan pesimis kalau saya lihat, terkait juga dengan pernyataan Presiden yang mau mengatakan bahwa koruptor kalau kembalikan curiannya mungkin bisa dimaafkan. Pertanyaannya Bang, apakah ini adalah gambaran dari sikap masyarakat terhadap kepemimpinan di daerah, bahwa ya itu hanya akan omon-omon saja lah, tidak akan terlaksana lah membenahi tata kelola pemerintahan daerah. Bagaimana Bang? Ya, mungkin kita perlu kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu secara tegas menyebutkan bahwa Presiden itu menjadi penanggung jawab tertinggi di dalam pemerintahan. Yeah. Artinya apa perilaku pemerintah dari pusat sampai daerah itu menjadi tanggung jawab Presiden. Itu kalau kita berbicara dari sisi konstitusi. Meskipun kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat lewat pilkada langsung, itu tetap tanggung jawab Presiden? Iya, tetap tanggung jawab Presiden. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah? Sejak kita memperlakukan otonomi daerah, kepala daerah, apalagi kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, pada titik itu, kepala daerah itu merasa seperti presiden di daerah gitu. Iya, skalanya lebih kecil begitu ya. Atau orang menyebutnya menjadikan dirinya sebagai raja, karena apa? Karena dia punya ego yang sangat tinggi. Kalau ditegur oleh Mendagri, dia akan mengatakan Mendagri itu cuma diangkat. Saya ini dipilih gitu. Saya dipilih oleh rakyat sama seperti presiden dipilih oleh rakyat. Nah, tentu pemikiran-pemikiran seperti ini yang mesti diluruskan, bahwa kalau dipilih rakyat itu artinya rakyat sangat berharap pemimpinnya menghadirkan kegembiraan di daerah itu, bukan pesimistis. Untuk apa sih negara ini dibentuk? Negara ini dibentuk itu jangan lupa tujuannya itu menghadirkan kesejahteraan. Sejahtera itu apa? Orang gembira kok. Kalau sampai Pak Lubis menangkap seperti yang dikatakan tadi, sebaliknya, itu artinya ada sesuatu yang salah dengan pemimpin di daerah itu. Dan kita harus tegas katakan, banyak sekali pemimpin itu yang dicari itu kekuasaan. Kekuasaan itu bukan dipakai untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan dirinya dan keluarganya. Karena itulah, seperti yang juga diungkapkan oleh Mendagri, banyak sekali BUMD itu, apalagi di bank daerah atau dan lain-lain itu, yang diisinya itu adalah tim sukses dan keluarga, sanak keluarga gitu. Kerabatnya. Itu artinya perlu ada perubahan mental, ya bukan revolusi mental ya, perubahan mental yang sangat mendasar, sehingga kepala daerah itu harus tunduk kepada kepentingan rakyat. Dan mungkin kita bisa juga mengusulkan kepada Mendagri, nama juga Menteri Dalam Negeri gitulah. Ya, karena Menteri Dalam Negeri berkantorlah di daerah-daerah lah. Jangan selalu berkantor di Jakarta gitu kan. Di mana daerah yang kepala daerahnya itu tidak memanfaatkan keuangan daerah untuk kepentingan rakyat, ya Mendagri hadir di sana. Boleh ya? Ya nama juga Mendagri. Tidak intervensi tuh, tidak dianggap intervensi Bang. Ini kan otonomi daerah nih, masa pemerintah pusat sampai harus duduk di sebelah saya untuk memastikan pemerintahan, itu intervensi katanya gitu. Karena tujuan utama itu kan sama, dari pusat sampai daerah itu tujuannya itu menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pemimpin itu bukan penguasa. Ini kan terbalik-balik ini. Seakan-akan pilkada itu untuk memilih penguasa di daerah, suka-suka yang penguasa itu untuk berbuat gitu kan. Tadi Pak Ramadan sampai hopeless kelihatannya Bang, karena berterima kasih kepada Mendagri, karena menurut Pak Ramadan DPRD itu sudah tidak bisa diharapkan. Kepala daerah bikin saja suka-suka. Itu bagaimana Bang?
Ya, DPRD dan kepala daerah itu setali 3 uang lah perilakunya ya. Posisinya saja beda gitu ya? Kelakuannya. Kenapa disebut sikapnya setali sama? Kenapa disebut setali 3 uang? Karena di dalam korupsi yang ditangkap tangan oleh KPK, biasanya ada DPRD-nya, ada kepala daerahnya, dan ada pengusahanya. Kita bisa berharap tidak Bang, bahwa setelah pernyataan Mendagri, tidak lama lagi kita akan lihat tindakan nyata, tindakan sanksi keras misalnya kepada kepala daerah yang tidak berubah juga setelah diperingatkan oleh Mendagri ini? Ya, harapan itu selalu ada sih, dan apalagi Prabowo selalu mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh aparatnya bekerja untuk rakyat. Siapa yang tidak bekerja untuk rakyat, silakan minggir gitu kan. Atau dipinggirkan? Itu pernyataan Pak Prabowo. Nah, pernyataan itu yang memberikan harapan, apalagi ditindaklanjuti oleh Mendagri yang membuka. Tadi saya sebutkan tunjuk hidung saja supaya kepala daerah itu sadar gitu. Kalau nggak tunjuk hidung itu nggak sadar kepala daerah itu. Nah, kalau sampai saat ini Bang, sampai nanti kemudian kita ketemu lagi di meja ini, tidak ada juga tindakan nyata itu, berarti ini kategorinya omon-omon saja? Ya, tindakan nyata itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kan? Mudah-mudahan yang terlihat dan tidak terlihat itu dilakukan oleh Tito gitu. Dan Tito, ya ini kan jenderal polisi ya. Betul. Pasti punya strategi untuk melakukan itu. Dan kita punya harapan kepada seorang Tito untuk menertibkan kepala daerah sebelum ditertibkan oleh rakyatnya gitu. Sedikit Bang terkait dengan tadi BUMD dan BUMN. Kan kita menggugu dan meniru guru kita. Kalau kemudian daerah melihat yang ditegur itu terjadi juga di level nasional, itu bagaimana Bang? Ya, di level nasional dan level daerah itu kan setali 3 uang juga ya. Itu dia. Dan BUMN itu kan banyak jumlahnya, sedikit juga yang punya mendatangkan keuntungan. Profit ya. Profit. Kenapa seperti itu? Ya, profesionalitas pengelolanya itu yang selalu dipertanyakan. Profesionalitas itu tidak ada karena rekrutmennya itu tidak mengikuti pola-pola yang modern gitu kan. Ya, siapa yang dekat dia yang ditunjuk. Nah, gitu. itu dia. Berarti harus juga ada perubahan atau revolusi di level nasional ini Bang, supaya kemudian daerah bisa meniru. Ya, setuju sih loh. Daerah itu kan hanya melihat ke atas gitu. Lu lakuin itu di atas, ya gue lakuin di sini gitu kan. Iya, kenapa Jakarta boleh, kami enggak, kan gitu. Itu persoalan, dan itu persoalan kita bersama yang mesti kita atasi secara bersama-sama juga gitu. Berarti kita tunggu ya tindakan lebih lanjut, tindakan nyata dari setelah pernyataan Mendagri ini Bang. Ya, setidaknya ada perubahan di tingkat kepala daerah, ada perubahan di tingkat BUMD yang melihat perilaku di BUMN-nya. Baik. Kita tunggu itu, dan terima kasih Bang Gauden sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, Mendagri Tito juga harus serius mendatangi daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak bergerak. Kalau masih ditemukan ada patgulipat penggunaan anggaran, jangan ragu-ragu untuk menghadirkan kepala daerah itu ke hadapan masyarakat. Tidak perlu sungkan untuk mengekspos pejabat yang bermasalah. Teruslah buat terobosan untuk memakmurkan daerah. Jangan biarkan harapan baru di era Presiden Prabowo Subianto kembali layu seperti yang sudah-sudah. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.